Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Wahida. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bimbingan konseling secara bahasa dan secara istilah. Bimbingan konseling sendiri secara bahasa yaitu guide, menunjukkan jalan, memimpin, mengatur, mengarahkan, memberikan petunjuk dan memberikan nasihat. Sedangkan bimbingan sendiri menurut istilah yaitu bantuan yang diberikan pembimbing kepada individu yang dibimbing untuk mencapai kemandirian melalui interaksi dan pemberian nasihat dan gagasan di dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma yang berlaku. Pengertian konseling. Selanjutnya pengertian konseling. Konseling sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang artinya memahami atau menerima. Sedangkan konseling menurut istilah yaitu pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari pembimbing atau konselor kepada konseli atau siswa melalui pertemuan tatap muka untuk mengungkap masalah konseli, sehingga konseli mampu melihat masalahnya sendiri, mampu menerima dirinya sendiri dengan potensinya, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hani Pujiasi. Saya akan melanjutkan jawaban dari Mbak Hidayah, yang mana bimbingan dan konseling itu ada tujuannya. Yang pembimbing itu disebut sebagai konselor dan yang dibimbing sebagai konseli. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling itu adalah untuk membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup seperti aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Berdasarkan pada tujuan umum tersebut, selanjutnya akan dirumuskan di mana ada tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling, yaitu membantu konseli agar mampu, yang pertama, memahami dan menerima dirinya dan lingkungan. Yang kedua, yaitu merencanakan kegiatan dengan menyelesaikan studi perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan mendatang, lalu mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang ada di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya yaitu mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Baik, fungsi daripada bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal adalah yang pertama pemahaman, yaitu bimbingan dan konseling itu memberikan suatu pemahaman agar peserta didik atau konseli dapat menerima pendidikan, norma, dan juga budaya serta akhlak yang baik. Yang kedua adalah fungsi sebagai fasilitasi, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada konseli dalam memperlancar pendidikan dengan baik dan perkembangannya. Yang ketiga yaitu penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu dengan penyaluran, dengan memberikan bantuan kepada konseli agar dapat merencanakan pendidikan dengan baik. Yang kelima yaitu adaptasi terhadap lingkungan. Jadi bimbingan dan konseling itu memberikan
bantuan para pelaksana pendidikan agar beradaptasi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya itu pencegahan, yaitu agar memperbaiki konseli dari yang perbuatan tidak baik menjadi perbuatan baik agar terarah. Yang selanjutnya itu perbaikan dengan penyembuhan. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah ilmu yang diberikan atau bimbingan yang diberikan agar dapat memperbaiki suatu permasalahan dan menanggulanginya atau menyembuhkannya agar dapat berjalan dengan lurus. Yang selanjutnya pemeliharaan, yaitu membantu konseli dalam mengajukan atau memelihara supaya terorganisir. Yang selanjutnya adalah pengembangan, yaitu supaya konseli itu dapat mengembangkan apa yang dimilikinya dan dapat beraktivitas sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir yaitu dengan adaptasi. Jadi yang terakhir yaitu advokasi. Jadi bimbingan dan konseling itu membantu konseli agar dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan, yaitu supaya konseli itu dapat mengembangkan apa yang dimilikinya dan dapat beraktivitas sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir yaitu dengan adaptasi. Jadi yang terakhir yaitu advokasi. Jadi bimbingan dan konseling itu membantu konseli agar dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.